Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Jadi kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana caranya mencari validitas dan reliabilitas pada angket skala Likert. Jadi angket skala Likert ini ada 5 pernyataan ya. Ada sangat kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Nah, jadi di sini sudah ada 5 pernyataan, yaitu P1 sampai P5. Dan ada siswanya, ada 30 siswa nih ya, ada 30 siswa. Nah, pada bagian ini dari P1 sampai ke total akan kita copy, kita blok. Kemudian kita copy. Nah, jika sudah kita copy, maka akan kita pastikan pada aplikasi SPSS di sebelah sini. Kita klik kanan, kemudian kita tekan paste. Nah, maka akan muncul hasilnya. Di sini ada var 7, 8, 9, 0, 1, 2. Nah, di sini hasilnya ada 2.00, 3.00, dan seterusnya. Kemudian kita pilih ke data view, ke variable view. Nah, pada bagian name ini, karena tadi var 7 ini adalah pernyataan 1, kita klik 2 kali, maka kita ganti menjadi P1. Pada bagian selanjutnya kita ubah menjadi P2 sampai P5. Nah, sedangkan pada bagian var 12 ini kita ubah menjadi total, karena tadi sini adalah totalnya. Nah, kemudian agar tidak ada angka di belakang koma, pada bagian desimal kita klik, kemudian kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah kita ke bagian values, kita klik di sini. Di sini kosong ya, kita klik. Kemudian pada bagian value-nya kita ubah menjadi 1, kemudian labelnya kita tulis menjadi sangat kurang baik. Kemudian add. Kemudian di bagian 2 kurang baik. Kita enter. 3 cukup baik, value-nya 3, labelnya cukup baik, enter. 4-nya baik, dan 5-nya sangat baik, enter. Dan jika sudah, kita tekan OK. Nah, agar P2, P3, P4, P5-nya ini sama, ini tinggal kita copy aja. Kita klik kanan, kita copy, bawahnya kita pastekan. Ctrl V. Kita paste. Nah, kita copy, klik kanan, kita pastekan. Nah, sedangkan pada bagian total kita biarkan saja. Kemudian pada bagian ini unknown kita jadikan ordinal. Nah, sampai pada P5. Sedangkan bagian totalnya kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, jadi di sini angkanya sudah tidak ada angka di belakang koma ya, jadi sudah bentuknya sudah 2 saja, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari variabelnya. Nah, kita ke analyze. Kemudian kita pilih ke correlate. Kemudian kita pilih ke bivariate. Nah, pada bagian ini dari P1 sampai total kita pindahkan semua ke kolom sebelah kanan. Caranya kita klik P1, kemudian kita klik shift di keyboard dan kita klik total, kemudian bagian correlate kita klik persen. Di sini bagiannya kita klik to tell di sini ya. Kemudian kita pindahkan dan OK. Nah, jadi di sini sudah muncul tabel variabelnya. Nah, kita cek dulu variabelnya. Nah, variabel itu jika nilai R hitung besar dari R tabel, maka variabel pernyataannya valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka variabel pernyataannya tidak valid.
Nah, bagaimana cara mencari R tabelnya? R tabel itu kita lihat jumlah siswa. Tadi kan di sini aku menggunakan 30 siswa. Teman-teman bisa lihat di hasilnya. Di bagian N ini 30 ya. Berarti ada 30 siswa. Nah, di sini kita lihat pada tabel R tabelnya di sini. N-nya kita lihat pada bagian 30 di sini. Nah, pada bagian 30 ini bagian 5%-nya, karena ini adalah pendidikan ya. Untuk pendidikan itu biasanya kita pakai 5%, penelitian sosial, kecuali bagian kesehatan itu 1%. Di sini adalah 5%. Kita lihat N yang ke-30 itu adalah 0,361. Berarti R hitungnya itu harus lebih besar dari 0,361. Nah, R tabelnya udah ketemu nih, 0,361. Nah, kita cek R hitungnya berapa. Kita kembali ke SPSS. Untuk melihat R hitungnya kita cek di bagian sini nih. Di sini ada P1, ada bagian total. Kalian lihat yang person correlation ini, di sini adalah 0, karena sini tidak ditulis 0, jadi adalah 0,796. Nah, 0,796 ini besar dari 0,361 atau kurang? Hasilnya adalah besar ya, berarti 0,7 itu besar dari 0,361. Maka pada pernyataan P1 itu valid. Kita cek lagi yang P2, yaitu 0,651. Besar atau kecil? Besar, berarti valid. P3-nya besar juga ya, 0,7, besar dari 0,6. P4 juga, P5-nya juga. Nah, berarti pada pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu variabelnya valid semua. Nah, kita kembali lagi ke data sebelah sini. Kita akan mencari reabilitasnya. Kita ke analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analyze, maka akan muncul kolom seperti ini. Nah, pada P1 kita akan pindahkan ke kolom sebelah selanjutnya. Kita klik, kita tinggal pindahkan. Nah, pada bagian modelnya apa, kemudian kita tekan OK. Nah, maka akan muncul reliability-nya. Nah, di sini kita lihat tabel yang pada bagian reliability statistik, yaitu 0,783. Nah, kita cek dulu dasar keputusan reliabilitas, yaitu jika nilai R hitung besar dari R tabel, maka handal, sedangkan jika kurang, maka tidak handal atau tidak reliabilitas. Nah, berapa tadi R tabelnya, yaitu 0,361. Nah, sedangkan R hitungnya yaitu 0,7. Nah, berarti R hitungnya itu besar dari R tabel. Nah, maka pernyataan P1 sampai P5 itu reliabilitas atau reliable. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana cara mencari validitas dan reliabilitas menggunakan skala Likert dengan dasar keputusan menggunakan R tabel.